Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang positif? Saya jamin saudara, kalau Filipi 4 ayat 8 itu jadi makanan kita sehari-hari, nggak ada penyakit di tubuh kita. Kenapa? Kalau Filipi 4 ayat 8 jadi makanan kita sehari-hari, nggak ada penyakit dalam tubuh kita. Kenapa? Karena pikirannya tenang. Orang ngomong apa saja yang negatif, yang muncul yang positif. Nah, kalau yang negatif dibiarkan negatif terus, maka nggak ada kehidupan dalam hidup kita. Kalau yang negatif muncul, kirimkan yang positif. Itu jadi aliran listrik. Maka ada kehidupan di situ. Betul nggak sih? Yang belajar elektro tahu. Sampai kita punya semua peralatan rumah tangga karena ada plus minus di aliran itu. Nah, kalau itu digabung luar biasa. Kita nggak bisa menghindari yang negatif karena itu memang hari-hari ada di dunia. Tapi kita bisa mengimbangi yang negatif dengan yang positif. Pikirkanlah semuanya itu. Maka kita pasti akan sehat. Hati kita jadi bersih. Hati kita jadi jernih. Jadi kita harus bijaksana betul menjaga kehidupan kita. Kita harus bijaksana betul memimpin hati kita sendiri. Karena kalau tidak akan kacau hidup ini. Jujur ya, hari ini siapa yang masih kecewa? Ya, kekecewaan yang dipelihara itu menjadikan sampah-sampah dalam hidup kita. Setuju tidak saya ngomong itu? Saya ulangi lagi, kekecewaan yang dipelihara itu menghasilkan sampah, menumpuk sampah. Dan kalau ada sampah, sumber apa itu? Penyakit. Orang yang suka kecewa itu kelihatan dari cara dia ngomong. Selalu ngomongnya yang dulu. Ya, yang dulu. Karena kecewa itu tadi. Jadi kekecewaan itu seperti rantai yang kuat, membuat orang itu nggak bisa keluar dari kekecewaan, muter aja di situ. Maka itu kecewa itu bahaya sekali, saudara. Itu sebabnya kita harus menang atas hal itu. Mau? Buang itu. Nah, Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah Menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ya. Terus? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi simpel sekali. Kalau saudara datang ke psikiater atau psikolog pasti akan ngomong masalah ini. Orang yang hidupnya tertekan, orang yang langganan obat penenang, karena orang itu tidak mau meninggalkan yang sudah lewat, selalu ada di situ. Karena kecewa. Lupakan yang di belakang, saudara. Karena hal-hal itu membuat kita nggak bisa maju dalam hidup. Ya. Maka itu siapa yang punya teman, mungkin diri sendiri, yang kalau ngomong selalu seandainya, nah itu orang kecewa. Itu orang hidupnya di masa lalu. Seandainya. Orang yang paling bodoh di dunia bukan karena orang gak sekolah. Orang yang paling bodoh di dunia karena dia mengingat terus masa lalunya. Dia gak mau pindah dari kejadian itu. Bisa bayangkan, ini sudah tahun 2010. Orang itu masih ada di tahun 64. Wih, jauh benar. Kenapa kok di tahun 64? Ya karena tahun 64 mengalami sesuatu yang sangat tragis dalam hidupnya. Jadi orang itu ketinggalan berapa puluh tahun? 46 tahun. Nggak lucu itu sudah. Ayo kita keluar dari masa lalu kita, dari kekecewaan kita. Keluar. Ampuni semua orang yang mengecewakan, ampun. Untuk menyembuhkan dari semua itu supaya kita nggak tertuduh, nggak tergoda, nggak kecewa dengan masa lalu semua itu. Ampuni. Pengampunan itu adalah cara yang paling baik. Saudara, yang punya saudara, punya keluarga, atau mungkin diri kita sendiri, yang suami istri rajin bertengkar, ya, yang rajin bertengkar ya, pakai satu cara ini, ampuni pasangan. Coba renungkan, ampuni. Karena kalau kita bisa mengampuni itu indah sekali.
dari semua yang kita dengar. Saudara boleh bagus menjaga hati, sudah pakai firman supaya bersih terus, ya kita belajar tadi. Sudah pakai pikiran positif, ya sudah melupakan yang di belakang, sudah semualah dari apa yang kita pelajari tadi ini. Kalau finalnya tidak mau mengampuni, itu hilang semua. Coba renungkan. Ujungnya itu harus mengampuni. Kenapa tidak bisa kalau nggak mengampuni? Ya balik lagi dong namanya. Ya enggak? Balik lagi. Yang itu lagi, yang itu lagi. Dalam bahasa Inggris kita sudah sering dengar kata-kata forgive and forget. Ya enggak? Mengampuni dan melupakan. Dan itulah firman Tuhan. Mengampuni saja tanpa melupakan nggak ada guna. Tapi kita ini manusia kurang ajar. Begitu bilang melupakan, nggak bisa. Mau sakit hatinya masih ada, ya sudah. Ya sudah, kalau begitu mau apa lagi? Melupakan. Ya, lagi sekali. Kenapa orang gila lebih sehat? Karena dia lupa semua. Lupa semua. Coba dia ingat, nggak akan begitu dong. Jadi betul-betul melupakan itu. Yang terakhir, kira 5 tahun terakhir ini ya, saya juga baru dengar ada sebuah terapi. Ya, orang itu kalau orang stres karena tekanan masa lalu, saya lupa istilah medisnya. Jadi ada cara untuk menghapus memori. Ada yang pernah tahu nggak itu ya? Nah, bukan hipnotis, bukan. Ada cara memang. Nah, salah satu teman kami orang terkenal, dia sudah dokter. Nah, dia pakai cara itu karena tekanannya terlalu berat. Nggak tahu salah di mana, sehingga dia lupa semua. Dia cuma bisa ngomong bahasa Jawa, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, nggak tahu. Padahal itu dia itu ngerti 3 bahasa. Dia seorang dokter. Aduh, kasihan sekali nggak bisa balik. Apa sih namanya terapi apa? Itu banyak terjadi karena itu cara menghilangkan orang. Ya bukan cuci otak, ada nama, ada istilah dalam ilmu jiwa. Saya juga baru tahu terakhir ini. Jadi dia pakai terapi apa untuk menghapuskan. Tapi kan sulit sekali. Nah, saudara nggak perlu mahal-mahal. Darah Yesus berkuasa untuk menolong kita semuanya. Betul nggak? Asal kita mau. Jadi forgive and forget itu mutlak. Itu seperti 2 sisi mata uang. Betul tidak? Ya, suami istri jadi beritahukan teman-teman kita. Apalagi sampai bilang cerai. Sudahlah, masalahnya simpel. Nggak mengampuni. Cuma itu saja. Betul tidak? Enggak mengampuni. Nah, mengampuni itu yang menyembuhkan semua hal dalam hidup. Karena Bapa kita mengampuni kita, saudara. Itu hebat sekali. Maka itu percuma kita jadi Kristen kalau kita enggak punya sifat Bapa kita, yaitu suka mengampuni. Percuma. Mungkin ada suami istri yang enggak cerai. Oh, masih kelihatan rukun di rumah. Tapi mereka sudah nggak pernah ngomong-ngomong lagi. Nah, karena nggak mengampuni. Istilahnya sebetulnya sudah cerai, cuma 2. Malu dilihat orang, suatu tua kok cerai. Ya berarti ingin cerai itu namanya. Betul nggak? Yang kedua alasannya, demi anak-anak. Wah, itu lebih celaka lagi itu. Berarti nggak ada kasih lagi. Jadi kita harus saling mengampuni. Ya, lupakan. Kalau kita sudah mengampuni, maka kita akan jadi orang yang hebat. Katakan amin, saudara. Hati ini bersih, hati itu lega, hati itu sukacita. Karena bebas dari semua tekanan yang ada. Mengampuni itu indah sekali. Kalau ketemu orangnya pun kita sudah gak ada perasaan apa-apa lagi. Nah, ini yang sulit. Tapi itu yang Bapak kita buat. Bagian terakhir, kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Saudara, sikap ini harus ada dalam hidup kita, khususnya suami istri, ya, yang selalu ribut. Ya. Saudara perhatikan mengapa untuk menyucikan Papa memakai 3 tingkat. Ya, baca baik-baik. Yang pertama apa tadi? Disucikan. Kedua, dikuduskan. Ketiga, dibenarkan. Mengapa ada 3 hal ini? Hebat sekali. Saya akan ambil yang dibenarkan. Dan ini harus kita kerjakan dalam hidup kita supaya kita bebas jadi orang yang diberkati betul. Saudara, dibenarkan